Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Fadilah Ramadan dari TRPL 2B Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan praktikum AAS pemrograman basis data. Soal yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Sebelumnya, saya telah membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini untuk soal yang pertama terdapat 4 tabel, ada tabel buku, detail pesanan, pelanggan, dan juga pesanan. Untuk soalnya yang pertama, di sini tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari Rp500.000. Pertama, kita akan select dari nama pelanggannya. Kemudian kita akan menghitung jumlah total belanjanya dengan menggunakan sum dari harga bukunya dikalikan dengan jumlah diberi detail pesanan as total belanja from pelanggan as P. Kemudian kita lakukan join ke tabel pesanan as PS on ID pelanggannya sama dengan pesanan ID pelanggan. Yang kedua, kita lakukan join juga ke tabel detail pesanan as DP on pesanan ID pesanannya sama dengan BP ID pesanan. Yang ketiga, kita lakukan join juga ke tabel buku as B on BP ID bukunya sama dengan ID buku di buku. Gunakan grouping untuk berdasarkan dari nama pelanggannya, dan juga kita gunakan di sini having untuk total belanjanya yang berada di atas Rp500.000. Terakhir, order by total belanjanya dari yang terbesar. Kita jalankan query-nya. Di sini berhasil dan menampilkan data Hasna dengan total belanja Rp630.000, Indri dengan total belanja Rp595.000. Untuk soal yang B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kita gunakan select lagi untuk judul bukunya. Kemudian kita gunakan sum lagi untuk menghitung dari jumlah kita pesan sebagai jumlah terjual, jumlah pas total terjualnya from buku as B on buku. Kita lakukan join terlebih dahulu ke tabel detail pesanan. Detail pesanan as DP on di mana ID bukunya sama dengan detail pesanan ID buku. Yang kedua, kita lakukan join juga ke tabel pesanan as PS on detail pesanan ID pesanannya sama dengan pesanan ID pesanan. Dimana kita punya kondisi di sini untuk kategori dari bukunya yaitu kategori yang fiksi, dan juga untuk tahunnya di sini tahun berdasarkan dari tanggal pesanannya yaitu tahun 2023. Kita grouping berdasarkan dari judul bukunya, dan kita gunakan order by untuk melihat dari total terjualnya yang terbesar. Order by total terjual dari yang terbesar. Kemudian kita batasi datanya hanya menampilkan 5 data. Kita jalankan query-nya.
Di sini berhasil dan menampilkan judul Laskar Pelangi, Kalau Terjual 4, Bumi 4, Negeri Menara 3, Filosofi Teras 3, dan Pulang ada 2. Selanjutnya, yang C, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Di sini kita gunakan select eh, nama pelanggannya from pelanggan as P, kemudian kita lakukan join ke tabel pesanan. ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan, di mana kondisinya di sini adalah untuk ID pesanannya itu kosong, 0, atau kita buat where ID pesanannya itu is 0. Kita grup berdasarkan ID pelanggan. Kita jalankan. Di sini berhasil dan menampilkan 3 data, yaitu Rifana Naomi Dini yang tidak melakukan pemesanan sama sekali. Ketika kita cek di tabel pelanggan, Rifana Naomi Dini ada di ID 6, 9, dan 10. Kemudian kita cek di tabel pesanan, untuk ID 6, 9, 10 itu tidak ada. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, saya juga telah membuat database beserta tabelnya. Di sini ada tabel departemen, karyawan, proyek, dan juga tugas. Untuk soalnya yang A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Kita select untuk dari nama departemennya terlebih dahulu, departemen. Kemudian kita akan menghitung jumlah karyawan menggunakan count ID karyawan, karyawan sebagai jumlah karyawan from departemen ASDP, kita joinkan ke tabel karyawan. On departemen, ID departemennya sama dengan karyawan ID departemen, dan kita grup berdasarkan nama departemen. Nama departemen. Kita jalankan query-nya. Di sini berhasil dan menampilkan Departemen IT dengan jumlah 4, HRD 2, Finance 2, Marketing 2, dan di sini Production yang jumlah karyawannya tidak ada. Yang B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu untuk rata-rata gaji karyawannya dengan menggunakan average gaji from karyawan. Kemudian kita akan select untuk nama karyawan beserta gajinya. Select nama lengkap. Kemudian gaji karyawannya. Di mana kondisinya di sini ialah untuk gajinya berada di atas gaji rata-rata karyawan. Select average gaji from karyawan. Kita coba jalankan. Di sini berhasil di mana untuk rata-rata gaji karyawan adalah 8.500.000 dan untuk rata-rata gaji karyawan yang berada di atas rata-rata ada 5 data yang berada di atas 8.500.000. Selanjutnya untuk soal yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Untuk itu kita select lagi dari nama karyawannya dan juga nama departemennya.
Kita join ke tabel departemen. Sama dengan departemen ID departemen, dan kita lakukan join juga ke tabel tugas, left join tugas as on, di mana karyawan ID karyawannya sama dengan tugas ID karyawan. Dan di sini kita punya kondisi di mana untuk nama departemennya itu ialah departemen yang IT, dan juga untuk tugasnya itu yang tidak ada. Berarti N eh, ID tugas di tugas is no. Kita jalankan query-nya. Di sini berhasil dan menampilkan nama lengkap Tania Ramadhani dari Departemen ID yang tidak melakukan tugas. Kita cek di karyawan, Tania Ramadhani itu ada di ID 9. Kita cek di tabel tugas, ID 9 itu tidak ada di tabel tugas. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, di sini terdapat 3 tabel. Ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Di mana mahasiswanya di sini dengan statusnya belum lulus semua. Dan kita kerjakan yang A, di mana buat sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter dan memeriksa total SKS-nya sudah mencapai 144. Jika iya, ubah statusnya menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan dan memberikan pesan konfirmasinya sebagai berikut. Untuk itu, yang pertama kita akan membuat prosedurnya terlebih dahulu, di mana diawali dengan delimiter dolar-dolar. Kemudian kita create prosedurnya, create prosedur dengan nama proses kelulusan in input NIM-nya, varchar panjangnya 10, begin kita deklarkan untuk total SKS-nya itu adalah integer, dan kita deklar juga untuk pesannya varchar 255. Di sini kita akan select untuk total SKS from mahasiswa, where name-nya sama dengan input name. Kemudian kita buat kondisinya di mana jika total dari SKS-nya itu besar sama dengan 144, maka akan mengupdate tabel mahasiswa, di mana di sini saat statusnya berubah menjadi lulus. Where name sama dengan input name. Kemudian kita akan set juga buat pesannya menggunakan onCat. Pesannya adalah mahasiswa dengan NIM. Unsur NIM-nya. Kemudian pesannya adalah berhasil diluluskan. Kita buat kondisi else. Kemudian kita set lagi pesan yang kedua. Mahasiswa dengan NIM. Kemudian input NIM. Input NIM. Pesannya adalah belum memenuhi syarat kelulusan. Terakhiri dengan and if. Kemudian kita select juga untuk pesannya.
Dan kita akhiri prosedurnya dengan menggunakan delimiter juga. Kita cek terlebih dahulu, kemudian kita akan coba jalankan query-nya. Di sini telah berhasil dibuat untuk prosedurnya, dan kita akan melihat hasil dari prosedur yang telah kita buat dengan menggunakan mahasiswa 01 dan 03 serta 04 yang SKS-nya adalah 90. Kita coba untuk melihat hasilnya. Di sini kita akan select from mahasiswa, di mana name-nya ada di 43, 42, 40, 10, 10, 10, kemudian 1003, 1004. Kemudian kita akan panggil prosedurnya, proses pelulusan, untuk NIM 43, 42, 40, 1001, dan kita select lagi. Warningnya sama dengan 43, 42, 40, 1001. Kita buat untuk mahasiswa 3 dan 4, 01, 03, 03, 04, dan 04. Kita jalankan query-nya. Di sini berhasil, di mana untuk 3 mahasiswa ini sebelumnya total statusnya adalah belum lulus. Kemudian ketika kita panggil prosedurnya, mahasiswa 01 berhasil diluluskan, dan statusnya di sini berubah menjadi lulus. Kemudian mahasiswa yang 03 juga berhasil diluluskan, dan statusnya berubah menjadi lulus. Dan yang terakhir, mahasiswa 04 dengan total SKS-nya 90 itu belum memenuhi syarat, dengan statusnya adalah belum lulus. Berarti telah sesuai. Untuk soal yang B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter return nilai indeks IPK tersebut. Kemudian IPK dihitung dengan SKS dan bebot. Untuk itu, kita akan membuat terlebih dahulu sebuah functionnya dengan menggunakan delimiter juga terlebih dahulu. Kemudian kita akan create function dengan nama hitung IPK. Kemudian input NIM-nya, input NIM-nya varcha 10. Kemudian kita returns desimal. Begin-nya kita declare fun IPK nya desimal. Kemudian di sini kita akan melakukan select untuk jumlahnya dari mata kuliah SKS-nya, di mana kita punya kondisi atau case di sini untuk nilai hurufnya adalah ketika when A itu dan 4. Kita buat untuk yang A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Berarti ini 4, 3, 2, 1, 0. Di sini kita buat yang else 0, di mana kita akan akhiri N
dengan dibagi dengan jumlah dari mata kuliah SKS itu. Ke IPK, kurang nilai, kita lakukan join ke mata kuliah, di mana nilai kode MK-nya sama dengan mata kuliah kode MK. Kondisinya where, di mana min-nya sama dengan input min. Kemudian kita akan return ke IPK dan kita akhiri perintah. Kita tutup lagi dengan delimiter. Kita coba jalankan query-nya. Di sini telah berhasil membuat function IPK, hitung IPK, dan untuk melihat hasilnya kita akan select lagi dari NIM, kemudian nama, kemudian kita hitung IPK berdasarkan NIM from mahasiswa. Kita jalankan query-nya. Di sini menampilkan IPK-nya untuk Raffi 3,7, Nabila Azara 2,5, Citra Kirana Emas, Dimas Pratama 1,5, Eka Saputri 3,6. Kita cek untuk yang Citra Kirana 4 berarti seharusnya nilainya A semua dan Dimas Pratama 1,5. Kita cek di tabel nilai, Citra Kirana tadi ID-nya 3, NIM-nya 3, dia mendapatkan nilai A ketiga-tiganya dan Dimas itu mendapatkan nilai D dan C. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, di sini juga sudah terdapat database beserta tabelnya. Ada data penjualan masih kosong, log stok rendah masih kosong, penjualan kosong, dan juga produknya terdapat 10 data di sini. Untuk soalnya, di mana? Di sini buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru insert ke tabel data penjualan, di mana untuk mengurangi nilai kolom stok berdasarkan jumlah barang yang terjual, dan mengurangi stok jika harus sisa stok produk tersebut kurang dari 10, triggernya akan memasukkan ke tabel log stok rendah. Oke, kita buat terlebih dahulu triggernya di sini, delimiter dolar dolar, kemudian kita create triggernya dengan nama update stok setelah penjualan, di mana trigger ini akan berjalan after insert on detail penjualan penjualan for each row-nya. Kemudian dibikin kita deklarasikan untuk variabel sisa stoknya. Di sini declare untuk sisa sisa stoknya yaitu integer. Kemudian kita akan mengurangi stok produknya dengan update produk, di mana kita set untuk stoknya itu sama dengan stok dikurangin new jumlah, di mana ID produknya itu sama dengan ID produk new ID produk. Setelah itu kita akan ambil stok yang terbaru ke variabel, maka akan select stok into sisa stok from produk where ID produknya sama dengan new ID produk. Dan yang terakhir kita akan masukkan log peringatan jika stoknya kurang dari 10. If sisa stoknya kurang dari 10, maka insert ke log stok rendah ID produknya, kemudian stok tersisanya,
dan waktu ringan kan. Dan untuk values-nya yaitu new ID produk, sisa sisa stoknya no. Dan dari perintah ini delimiter. Kita cek terlebih dahulu, sepertinya sudah benar. Kemudian kita coba jalankan query-nya. Di sini telah berhasil membuat triggernya, dan kita akan mengecek apakah triggernya ini telah berjalan. Maka kita akan mencoba untuk ke tabel produk terlebih dahulu. Di sini di tabel produk kita akan gunakan untuk ID-nya yaitu ID sabun mandi 1, pasta gigi 3, dan kita coba untuk yang pewangi pakaian 6. Oke, kita coba select from produknya, kemudian kita insert untuk penjualan. Penjualannya dengan harusnya per week, per week. Kemudian kita akan insert ke tabel detail penjualan. Untuk ID penjualan, ID produk, dan jumlah. Dengan values kita masukkan sama itu 117, kemudian kita coba 13 dan kita kurangi 5, yang ketiga kita kurangi 2, 1 ID 6 nya kurang ya. Kemudian kita akan select from produknya dan select from lot stok terendah untuk melihat hasilnya. Kita coba jalankan query-nya. Di sini berhasil. Untuk yang pertama kita select produk di awal. Untuk sabun mandi tadi stoknya 20, pasta gigi 12, dan pewangi pakaian ada 10. Kemudian ketika kita jalankan, kita masukkan ke tabel data penjualan untuk mengubah. Di sini ketika kita panggil lagi, sabun mandinya berubah menjadi stoknya berkurang jadi 13, pasta gigi berkurang jadi 7, dan juga pewangi pakaian berkurang menjadi 8. Dan ketika kita cek dari stok terendah itu ada 2 data, di mana ID produk 3 tadi adalah pasta gigi, ID produk 6 itu adalah pewangi pakaian, di mana stok tersisanya adalah 7, dan stok tersisa pewangi pakaiannya 8. Cukup sekian hasil pengerjaan praktikum AASPBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.